wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Antonita Melmambesi dengan NIM 2024-3402 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Hai semuanya, pernah nggak sih kita bingung bedakan sumber hukum dan dasar hukum? Banyak orang yang keliru menyamakan keduanya. Padahal sumber hukum jauh lebih luas. Sumber hukum membahas hukum secara komprehensif, mulai dari nilai, asas, sampai norma. Sedangkan dasar hukum cuma fokus pada norma saja. Nah, pembahasan sumber hukum ini sangat penting karena erat kaitannya dengan politik hukum, yaitu bagaimana hukum dibuat, mengapa dibuat, dan untuk siapa dibuat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kategorisasi Van Appelendorp dan politik hukum. Menurut Van Appelendorp, sumber hukum bisa dilihat dari 4 pendekatan dan ini yang bikin hubungannya dengan politik hukum terlihat jelas. Pertama, pendekatan sejarah. Sumber hukum adalah asal-usul hukum di suatu bangsa, kayak bagaimana KUH Perdata Indonesia bersumber dari Kode Perdata Prancis masa Napoleon. Dari sisi politik, hukum ini menunjukkan bagaimana sejarah termasuk penjajahan membentuk sistem hukum kita hari ini. Kedua, pendekatan sosiologi. Sumber hukum adalah faktor sosial ekonomi yang menentukan isi hukum. Kayak bagaimana KUH Perdata kita disesuaikan dengan kondisi masyarakat Nusantara. Ini refleks dari politik hukum yang memperhatikan konteks sosial agar hukum tidak terlepas dari kenyataan. Yang ketiga, pendekatan dan yang keempat ialah pendekatan praktis formil, di mana sumber hukum adalah lembaga pembuatan hukum atau legislatif dan bentuk aturannya, undang-undang, kebiasaan, dan doktrin. Ini langsung menunjukkan pada proses politik hukum dalam pembuatan penerapan hukum. Berikut kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pengertian Sudikno Martokusumo dan politik hukum. Sudikno Martokusumo juga memberikan pengertian beragam tentang sumber hukum, mulai dari mula kehendak hukum atau seperti akal budi, penunjuk hukum terdahulu, sumber legitimasi seperti lembaga negara, sumber fisik seperti prasasti, sampai yang menimbulkan hukum seperti perjanjian. Dari sisi politik, ini berarti sumber hukum bukan cuma sekedar tulisan di undang-undang, tetapi juga hasil interaksi antara kekuasaan, masyarakat, nilai, sejarah. Hukum tidak lahir dari now here, tapi dari proses politik yang kompleks yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Jadi yang terakhir ialah penutup. Jadi secara umum, sumber hukum praktis formil kita adalah undang-undang, jurisprudensi, perjanjian, konvensi, dan doktrin. Semua ini saling terhubung dengan politik hukum yang mengatur bagaimana hukum itu dibentuk, diperlakukan, dan diberi makna agar bisa berfungsi dengan baik di tengah masyarakat. Penting banget kita pahami perbedaan sumber hukum dan dasar hukum. Karena ini membantu kita memahami bahwa hukum bukan cuma aturan kaku, tapi juga cerminan dari nilai dan kebijakan yang ingin dicapai oleh negara dan masyarakat. Ya, sekian dari pemaparan materi saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.